Membaca kisah para ulama selalu memberikan keteladanan yang mendalam, terlebih tentang riyadoh, tirakat dan segala hal yang berkaitan dengan perjuangan. Begitupun dengan Maha Guru Pesantren Al-Quran Kiai Haji M. Munawir Krapyak. Cerita perjuangannya laksana oase bagi para pembelajar Al-Quran. Tulisan ini akan mengulas kisah riyadah Kiai Haji M. Munawir Krapyak, dari wirid Al-Quran hingga bertemu Nabi Khidir. Kiai yang lahir dari pasangan Kiai Haji Abdullah Rosyad dan Hadijah ini ternyata cucu dari ajudan Pangeran Diponegoro, yakni Kiai Haji Hasan Besari. Disebutkan juga bahwa kealiman Kiai Haji Munawir dalam fan ilmu Al-Quran merupakan wasilah dari doa kakeknya yang ingin menghafalkan Al-Quran namun serasa berat. Kemudian, doa dan usahanya terwujud melalui cucunya ini. Semasa kecil Kiai Munawir layaknya anak-anak pada umumnya saat belajar Al-Quran. Ia diberikan iming-iming hadiah di tengah proses penggemblengan yang ketat. Ayahnya sendiri selaku guru pertama, memberikan tantangan jika mampu menghatamkan Al-Quran dalam waktu seminggu, maka Munawir kecil mendapatkan imbalan 2,50 rupiah. Ternyata tantangan ini terlaksana dengan baik menjadi rutinitas, sampai tak lagi diiming-imingi hadiah tersebut. Seiring bertambahnya usia, Kiai Munawir mulai mengembara untuk mencari ilmu pada ulama-ulama lain baik di Nusantara maupun Haramain. Di antara guru-gurunya di Nusantara yaitu Kiai Haji Abdullah, Kanggotan, Bantul Kiai Haji Kolil, Bangkalan, Madura Kiai Haji Soleh, Darat, Semarang, dan Kiai Haji Abdurrahman, Watu Congol, Magelang. Setelah itu, Kiai Munawir menimba ilmu ke Haramain dan berguru pada Syekh Abdullah Sankara, Syekh Syarbini, Syekh Mukri, Syekh Ibrahim Huzaimi, Syekh Mansur, Syekh Abdus Syakur, Syekh Mustafa, Syekh Yusuf Hajar, guru dalam qiraah Sapah. Dalam proses menimba ilmu inilah Kiai Munawir memiliki riyadah dan kegigihan yang luar biasa. Tak hanya itu, keistiqomahannya pun diterapkan hingga pulang ke Nusantara. Riyadah hafalan Al-Quran hingga bertemu Nabi Khidir, Kiai Munawir dalam menghafal memiliki metode tersendiri. Pada 3 tahun pertama, ia menghatamkan Al-Quran sekali selama 7 hari 7 malam. 3 tahun selanjutnya, ia menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari 3 malam. Kemudian 3 tahun terakhir, ia hanya butuh waktu sehari semalam untuk menghatamkan Al-Quran. Bahkan menurut muridnya, setelah melalui 3 tahapan itu, Kiai Munawir pernah hatam Al-Quran tanpa henti selama 40 hari, hingga bibirnya berdarah. Selain itu, ada kisah populer yang dituturkan oleh Kiai Haji Arwani Kudus bahwa Kiai Munawir pernah didoakan Nabi Khidir. Saat itu Kiai Munawir sedang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Namun ia berjumpa dengan orang tua yang tak ia kenal, lalu berjabat tangan. Ketika itu, Kiai Munawir meminta doa agar menjadi orang yang benar-benar hafiz Al-Quran. Lalu orang itu pun menjawab insya Allah. Di kalangan pesantren kisah-kisah seperti ini merupakan karomah sebab kebersihan hati sang Kiai. Sepulang belajar dari Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawarah, Kiai Munawir tetap menjaga amalan riyadah. Dikisahkan Kiai Haji M. Munawir selalu menunaikan salat di awal waktu. Salat sunnah juga tidak pernah lepas, seperti sunnah rawatib, witir, isyraq, duha, dan salat tahajud yang mana semua salat itu sebagai sarana untuk melantunkan hafalannya. Kiai Munawir juga mewiridkan Al-Quran tiap bada asyar dan bada subuh. Wirid Al-Quran pun ia lantunkan seringkali memegang mushaf Al-Quran, meski sudah hafal. Hal ini tentu lebih menguatkan hafalan dan memperlancar wirid. Banyak juga yang meyakini keistiqomahan Kiai Munawir dalam mewiridkan Al-Quran dalam kondisi apapun. Bahkan kemanapun beliau bepergian, baik berjalan kaki maupun berkendara, secara rutin Kiai Munawir menghatamkan Al-Quran seminggu sekali, seperti halnya yang ia lakukan saat kecil. Dari riyadoh yang begitu konsistennya, Kiai Munawir pun berhasil. Di antara santri-santrinya yang meneruskan jejak perjuangan di daerah masing-masing yaitu Kiai Haji Arwani Amin, Kudus Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan, Pesantren Al-Muayyad, Mangkuyudan Solo, Kiai Haji Muntaha, Pesantren Al-Asyariyah, Kalibeber Wonosobo, Kiai Haji Ahmad Badawi Abdur Rosyid, Kaliwungu Semarang, Kiai Haji Zuhdi, Nganjuk Kertosono, dan banyak lagi yang lainnya. Hingga saat ini, Kiai Munawir diyakini sebagai Maha Guru Al-Quran. Bahkan ilmu Al-Quran di pesantren Jawa kembali pada sanad Kiai Munawir Krapyak. Tentu, hal ini tercapai berkat riyadoh,
keikhlasan dan keistiqomahan Kiai dalam mengajarkan Al-Quran. Wallahu alam bissawab. Semoga kisah ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.